Remember the walls I built? Well, baby, they were tumbling down. They didn't even put the fight. They didn't even make a sound. Friend who had to let you in, but they never really had it down. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Apa yang bisa kalian sampaikan tentang pembelajaran dari masyarakat Jepang yang bisa kita adopsi agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern dan maju? Pertama, dari kelompok kami selalu mempelajari mengenai Indonesia dan Jepang, kami menemukan bahwa masyarakat Jepang itu amat disiplin dengan waktunya. Mereka itu mengatur waktunya sebaik dan sedemikian rupa agar ada efektivitas waktu dan waktunya itu tidak terbuang-buang. Terus, poin berikutnya? Terus poin berikutnya, mereka itu juga tahu tata tertib serta sopan santun. Jadi di Jepang itu kayak kita bisa lihat ada beberapa budaya di mana masyarakatnya itu bisa tertib gitu nilainya. Kayak contohnya paling simpel kita ambil dari budaya mengantri gitu, budaya menerapkan sopan santun pada orang yang lebih tua gitu. Jadi menurut kami budaya tata tertib itu tuh diterapkan sangat baik di negara Jepang sehingga itu bisa kita contoh untuk diterapkan di Indonesia. Nima mungkin menambahkan? Salah satu lagi untuk menurut kelompok kami, Jepang itu warga negaranya sangat terbuka untuk inovatif yang baru. Terus Ya, inovasi-inovasi ini itu juga karena mereka membuka diri terhadap hal-hal yang baru, masyarakatnya itu cenderung tidak tertutup sehingga banyak buat kepentingan di masa depan juga. Iya, banyak mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi banyak banget inovasi yang bisa dilakukan terhadap produk-produk mereka di dalam negerinya. Oke, terima kasih. Di Australia itu pendidikannya sangat bagus dan pendidikan Australia itu sangat maju sehingga banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia. Jadi kedepannya pendidikan Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga banyak mahasiswa dari negara asing akan berminat untuk belajar di Indonesia. Kamu berminat kuliah juga di Australia nanti pasca sarjana? Enggak di Australia. Enggak di Australia, di mana? Belum tahu. Belum tahu. God bless you. Semoga sukses. Apa yang bisa dipelajari oleh bangsa kita dari bangsa Belanda, sebuah negara kecil yang punya wilayah di seberang lautan, yaitu Indonesia. Silahkan. Yang dapat kita pelajari dari Belanda adalah bagaimana orang-orang di Belanda hidup dan bagaimana mereka sangat ramah terhadap lingkungan. Jadi misalkan transportasinya tuh kalau di sana kebanyakan orang memakai sepeda, malahan jumlah sepeda tuh lebih banyak daripada jumlah manusianya, yang bikin polusi udara, pencemaran di Belanda tuh sangat rendah. Sangat rendah. Sehingga terus proses sumber dayanya juga dari peternakan. Soalnya lingkungannya tuh sangat terjaga. Dan semoga negara-negara lain bisa ngikutin Belanda. Terus juga di sana infrastrukturnya tuh sangat tertata dengan rapi. Mereka lebih gemar bersepeda bukan berarti nggak mampu beli mobil ya? Iya, nggak mampu. Tapi pilihan sadar itu ya? Pilihan sadar. Menyehatkan, ramah lingkungan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semakin banyak yang bersepeda di Indonesia. Lishan, sebagai kelompok Mongolia, apa yang bisa kita pelajari dari Kekaisaran Mongolia supaya apa yang terjadi pada negara itu yang dulu sempat jaya sekarang runtuh tidak terjadi di Indonesia? Menurut saya sebuah pemerintahan itu harus dibangun dengan keseimbangan kebudayaan dan juga pemerintahannya, bukan dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh bangsa Mongolia ratusan tahun yang lalu. Jadi kita harus membentuk sebuah pemerintahan yang mengedepankan tidak hanya kebutuhan rakyatnya tapi juga perdamaian dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kamu saat ini adalah warga Mongolia, belajar sejarah Mongolia yang pernah dikjaya dulu, kekuasaannya sangat luas, bahkan menguasai Eropa dan kekhalifahan Abbasiyah, sekarang runtuh menjadi negara kecil. Kira-kira perasaan kamu gimana ya sebagai warga Mongolia? Pastinya ada sesuatu yang disesali ya Pak dari peradaban yang masa lalu itu begitu
menguasai bangsa lain, tapi sekarang kita bahkan belum bisa memajukan negaranya sendiri. Jadi itu sebuah kesedihan. Menyakitkan ya. Oke, terima kasih. Jadi karena Singapura merupakan negara yang sangat anti korupsi, kekayaan negara Singapura tuh tidak lenyap begitu saja seperti Indonesia. Nah, dan juga karena penduduk Singapura yang jauh lebih kecil daripada Indonesia, jadi pengelolaannya tuh jadi lebih mudah relatif dibanding Indonesia. Nah, itu kenapa Singapura juga menjadi negara yang maju, karena pendapatan per kapitanya Singapura itu sekitar 79 juta US dollar, 79 ribu US dollar, sedangkan Indonesia 4.000. Itu juga dikarenakan karena penduduk Indonesia yang jauh lebih banyak daripada Singapura. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh para pengelola negeri ini. Makasih Arka. Ale, apa yang bisa kamu pelajari dari Kanada sebagai negara pembanding agar kita bisa memperbaiki diri sebagai sebuah bangsa menjadi negara yang maju dan sejahtera? Satu hal yang saya bisa pelajari dari negara Kanada adalah masyarakatnya yang kesejahteraannya itu sangat maju, karena masyarakat itu terbiasa tidak terlalu mempedulikan atau mengkritik kehidupan orang lain dan fokus kepada hidupnya sendiri, sehingga menciptakan perdamaian dan juga kesejahteraan yang maju. Indonesia harusnya mencontoh itu agar masyarakat kita terus maju dan kesejahteraannya terus maju. Oke, terima kasih. Ya, Nadif, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bangsa Australia oleh bangsa Indonesia supaya kita bisa menjadi negara yang maju? Dari Australia sih kita pelajarannya harus meningkatkan infrastruktur Indonesia. Indonesia negaranya besar dan berkepulauan, dan harusnya infrastruktur kayak kapal-kapalnya dan pelabuhannya ditingkatkan. Dan Australia waktu tahun 1930 saja rel kereta sudah mencapai 30-an. Nah, jadi menurut saya meningkatkan infrastruktur adalah salah satu poin yang kita harus pelajari dari Indonesia, dari Australia. Oke, terima kasih. Kalau misalnya Australia kan jumlah populasinya lebih sedikit daripada Indonesia, sedangkan luas pulaunya itu lebih besar daripada Indonesia. Jadi pengangguran Indonesia itu masih banyak karena peluang kerjanya juga masih sedikit. Semuanya numpuk di Pulau Jawa. Jadi solusinya ya pekerjaannya harus mulai disebar ke pulau-pulau luar Jawa agar penganggurannya juga lebih sedikit. Oke, makasih. Jadi yang bisa kita pelajari dari Qatar adalah kita harus tahu apa aja kayak kemampuan dari negara kita gitu. Kayak misalnya kan Qatar dulu emang dia kayak ngembangin emang fokus ekonominya tuh ke minyakan. Cuma karena dia menyadari kalau minyak itu bisa habis, makanya dibikin strategi baru, yaitu pembangunan infrastruktur ya. Jadi pembangunan itu biar kayak mengembangkan sektor pariwisata dia dan biar Oke, terima kasih.